pemilih tetap pada pemilu 2024 mendatang. Generasi Dari hasil milenial ini rekapitulasi lebih cenderung DPT, kepada diketahui generasi menaruh Z dan kepercayaan dan milenial punya akan tingkat mendominasi partisipasi pada pemilu keterlibatan yang akan politik yang datang. tinggi justru Ada pada sebanyak aspek-aspek di luar 33,60% lembaga politik pemilih dari generasi konvensional. milenial Pemilih dan muda Menyalurkan seringkali jadi fokus 8,8% para lewat media politisi sosial atau atau pemilih aktor dari kegiatan politik generasi lain, Z tapi justru mereka diprediksi akan yang punya memenangkan menggunakan jumlah yang perolehan rendah suara di terhadap pemilu daripada partai 2024. politik ada lebih dari Tapi sebenarnya apa sih pemilih muda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya mau membahas sebuah opini yang sering banget kita dengar di masyarakat, yaitu pemilih muda gampang dimobilisasi lewat media sosial. Sekilas sih kalimat ini kayak komentar biasa aja ya, bahkan terdengar meremehkan anak muda. Tapi kalau kita lihat pakai data dan teori politik, ternyata opini ini ada dasarnya loh. Menurut data KPU di pemilu 2024, jumlah pemilih muda, Gen Z, dan milenial mencapai sekitar 52% dari total pemilih. Bayangin nih, lebih dari separuh suara Indonesia ada di tangan anak muda. Jadi merekalah penentu arah politik kita saat ini. Nah, sekarang kita lihat dari keseharian anak muda. Berdasarkan laporan We Are Social tahun 2023, Indonesia sendiri punya 167 juta pengguna aktif di media sosial dan mayoritasnya adalah anak muda. Mereka yang tiap hari scroll di TikTok, update Instagram, bahkan sampai debat di aplikasi X. Di sini kita masuk ke dalam teori politik. Saya akan memakai teori agenda setting dari McCombs dan Shaw. Di teori ini bilang media itu tidak selalu kasih tahu kita harus berpikir apa, tapi media bisa menentukan isu apa yang kita anggap penting. Jadi kalau sebuah isu politik terus muncul di timeline, misalnya nih soal calon presiden atau kebijakan tertentu, lama-lama kita tuh akan merasa, oh ini tuh isu penting ya. Totally, I get it. Okay, cool. Faktanya, di pemilu 2019 dan 2024, kampanye digital terbukti jauh lebih efektif dibanding tatap muka. Seperti konten singkat di TikTok, meme di Instagram, atau komentar influencer lebih gampang nyangkut di kepala anak muda dibanding visi misi yang super duper panjang itu. Dan konten-konten itu akhirnya jadi bahan obrolan, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Namun, pasti sisi negatifnya juga ada, seperti konten dangkal, sensasional, bahkan menyesatkan mudah tersebar. Di sini aku bakal ngambil contoh saat menjelang pemilu di tahun 2019 terkait isu hoax tentang 7 kontainer surat suara tercoblos. Sempat viral juga di aplikasi X. Hoax ini cepat menyebar karena dibungkus dengan narasi emosional dan memanfaatkan algoritma media sosial. Padahal kemudian terbukti nih kalau itu tidak benar. Nah, dalam kasus ini menunjukkan betapa rentannya pemilih muda terhadap informasi palsu jika tidak disaring dengan kritis terlebih dahulu. Jadi, kalau kita gabungkan antara data dan teori tadi, memang benar bahwa pemilih muda gampang dimobilisasi lewat media sosial. Tapi bukan karena mereka lemah, melainkan karena politik memang sudah berpindah ke ruang yang paling dekat dengan mereka, yaitu media sosial. Karena ya media sosial merupakan ruang politik baru yang mana anak muda menjadi aktor utama dan pertarungan gagasan maupun narasi berlangsung setiap harinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.